Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para asatidzah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidah, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak diabsen nama. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan senang dan bahagia, diberikan taufik, hidayah, ma'unah dan inayah. Tak satu pun kecuali Allah jadikan imannya bertambah, ilmunya semakin berguna, dan amalnya semakin soleh. Mudah-mudahan hari ini, di hari Jumat subuh ini, kita dengan semangat yang tak pernah henti. Ya Pak ya, semangat tak pernah mati. InsyaAllah kita hadir, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur karena diberi waktu, kesempatan dan kesehatan. Semoga syukur ini melahirkan kebaikan-kebaikan serta kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita sentiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepadanya. Amin. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang sentiasa menyebut namanya membuat kita dapat banyak kebaikan, apalagi menimba ilmu yang diwariskannya. Sebut namanya saja kebaikan. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ma'asyiral kiram. Masuk bab lain, Pak. Babun akhar. Pintu lain. Bab itu kan pintu artinya. Bab pintu lain. Kemarin bicara tentang dilarang dari satu sisi yang lebih umum, ada pula larangan di sisi yang lain. Jadi bertentangan dua larangan, sah? Yang satu khusus di satu sisi, yang ini khusus di satu sisi. Maka kita sudah sepakat kemarin ya, bahwa yang khusus lebih umum, yang ada khususnya lebih kuat dari yang umum yang tidak ada khususnya. Jadi ketika khusus di sini kita amalkan yang ini, ketika khusus ini diamalkan yang ini. Nah, dan dalil tetap berlaku secara umum pada bab yang belum ada khususnya. Sudah jelas ya? Alhamdulillah, Masya Allah.
Sekarang masuk bab lain lagi, bukan bertentangan dua larangan, tapi sudah dilarang, tapi ada pula pembolehan. Gitu. Walaupun ilatnya masih ada, ilat hukumnya belum hilang. Karena para ahli usul fikih mengatakan al-illatu taduru ma'al hukmi. Lanjutkan. Wujudan wa adaman. Jadi ilat itu selalu menyertai hukum. Ketika ada ilat, hukum ada. Ketika ilat tak ada, hukum tak ada. Tapi ada beberapa kasus dalam syariat, ilatnya masih ada. Ilatnya masih, sebab pelarangannya masih ada. Tapi tetap dibolehkan. Atau tetap tidak dijalankan hukum di situ. Mau tahu? Ya kita dengarkan. Nah, contoh lah ya, contoh dulu ya, biar semangat sedikit. Misal, walaupun contoh tidak sebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mencuri hukumnya apa? Haram. Haram saja. Enggak. Hukumnya hukum apa namanya? Hukum positifnya. Hukum yang berlaku. Orang mencuri kisos Pak. Kisos ini Pak. Potong tangan sah? Sahih? Pernah nengok? Pengen? Enggak ya. Jangan. Enggak. Alhamdulillah. Kalau itu berlaku, sedikit orang yang berani mencuri. Sah? Tapi kalau itu tak berlaku, banyak yang rajin mencuri. Allah musta'an. Makanya di negeri yang diberlakukan, pencurian sedikit. Sehingga harta barakah. Karena jarang mencuri. Di negeri yang tak berlaku, pencurian banyak. Sehingga harta tak barakah. Paham? Jadi baik gaji tinggi daripada mencuri. Sah? Ini yang masalahnya kita. Kita selalu bikin anggaran mesti rendah-rendah. Karena takut tak ada rezeki. Sah? Itu biasanya bagian panggarnya itu selalu buat anggaran rendah karena takut tak terpenuhi oleh anggaran belanja. Sah? Betul kan? Betul apa salah saya? Kecuali proposal. Proposal lain lagi. Nah, jadi pemerintah buat anggaran kecil-kecil, tapi kadang-kadang karena kecilnya cukup, akhirnya itu lebih baik anggaran tinggi lalu secara aturan buat anggaran tinggi, negara tidak mampu bayar, pegawai tak berhak menuntun. Makanya bikin anggaran tinggi. Sah? Daripada banyak yang mencuri. Nah, tapi bukan mencuri, tidak masuk yang potong tangannya. Nah, misalnya pencuri. Ini bila berlaku hukum syariat. Mencuri, hukum potong tangan. Sah? Dengan syarat yang disebutkan. Tapi bila istri mencuri harta suami, potong tangan apa enggak? Potong? Itu kejam sekali punya suami. Enggak. Istri mencuri harta suami, enggak boleh. Enggak dipotong tangannya. Apa sebab? Walau ilatnya ada. Dia mencuri harta yang disimpan. Sah? Kan syarat dipotong tangan itu kan sampai rubuk dinar, seperempat dinar harganya. Yang kedua, harta yang disimpan. Sah? Kemudian ini suaminya simpan uang. Sah? Lalu dilarikan oleh istrinya. Dia curi sama istrinya. Diambil. Sampai itu kumpul bukan rubuk dinar lagi. Tapi rubuk miliar. Misalnya. Ketahuan, potong tangan, Pak? Nah, walaupun ilat sebab hukum itu yaitu mencuri, sah. Kemudian dari yang disimpan, sampai nilai sampai. Cuman di sini tidak dilaksanakan potong tangan. Kenapa? Bukan. Jadi ini sesuatu yang ada subhatnya di situ. Ya, jadi oleh sebab itu karena kemungkinan walaupun kecil istrinya suaminya mungkin bakhil. Sah?
Kemungkinan menurut penilaian istrinya dibakil. Yang kedua, kalau dipotong tangannya gara-gara mencuri harta suami, tidak ada istri yang berlama-lama tahan sama suaminya. Yang kedua, kalau dilaksanakan nanti setelah potong tangan ini, mencuri harta suaminya, mau dia tinggal sama suaminya lagi? Setiap nampak sakit hatinya. Iya kan? Kemudian suami setiap nampak dia, apa terbayang? Pencuri. Nah, jadi sebab itu, maka syariat memelihara hal seperti ini. Karena ini hajat, nah, ilatnya ada. Makanya kalimat al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman, ini adalah lil ghalib. Ghalib artinya mayoritas hukum seperti itu. Makanya mayoritas hukum seperti itu. Tetapi setiap kaidah mesti ada istisna. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita belajar usul fikih. Naam. Tapi usul fikih itu qawaid yang disusun oleh manusia berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dan dalil syar'i itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah pada ghalibnya hukum, pada kebanyakan hukum. Nah, oleh sebab itu maka kaidah yang harus dipahami oleh setiap pembelajar, para ulama, para ahli istinbat, bahwasanya kaidah tidak lebih tinggi dari dalil. Kaidah tidak lebih kuat dari dalil. Paham? Enggak paham. Bilanglah enggak, biar saya tahu. Bila bertentangan kaidah dengan dalil, mana yang dahulukan? Dalil. Bila bertentangan antara kaidah dengan dalil, yang dahulukan adalah dalil. Jelas? Apa contohnya? Yang tadi? Nah, atau yang sekarang akan kita bahas. Qala al-Imamul Bukhari, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, babun akhar, bab lain dari bab an-nawahi, masih berkaitan dengan larangan. Akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Nah, dan beliau ini adalah kana syadid tamassuk bil kitab wa sunnah bis sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syadidan ahli al-ahwa' wal bidah. Nah, keras terhadap ahli hawa dan ahli bidah, dan teguh memegang sunnah. Gimana tidak? Beliau saja nak menyebutkan hadis Nabi mesti berwudu dan mandi. Ya, pakai pakaian yang paling baru atau paling bersih. Duduk dengan penuh khusyuk karena menghormati dan menta'zim hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala an-Nafi' dari Nafi' Maula Ibnu Umar, salah satu dari fuqaha Madinah di masa tabi'in. 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Bintangnya para fuqaha di Madinah masa tabi'in ada 7. Salah satunya adalah Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Umar. Umar kan hanya anaknya, cuman kalau yang disebut Ibnu Umar adalah Abdullah. Sudah menjadi brandnya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nah, Ibnu Dasman enggak ada. Enggak ada. Atau ada tuan-tuan tahu ada nama sahabat gitu? Yang saya tahu enggak ada. Hah? Barakallahu fiik. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang paling pertama nama ini dipakai yang saya tahu dalam sejarah ulama ya, ada di abad ke-6 Hijriah. Bisa lihat nanti dalam kitab Al-Ihata bi akhbari Ghirnata, yaitu
Sejarah Granada lengkap. Tulis oleh Imam Ibn Lisaudil Al-Khatib di juz 2 Pak, halaman 382. Di situ tertulis seorang ulama ahli qiraat, Abu Bakar bin Dasman. Bin Dasman. Nah, itu yang paling tua yang saya temukan. Kalau ada yang temu lagi di atasnya kasih tahu aja ya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Abu Bakar bin Dasman. Mau cari sekarang? Mau buktikan juga ya Allah ya. Enggak percaya tuh. Barakallahu fiik. Dasman ini nama bisa dilekatkan ke apa saja. Iya. Kan sudah pernah saya ceritakan kan? Nah, Bapak nanti ke Emirat, itu rumah sakit terbesar spesialis saluran pembuangan, khususnya yang kencing manis dan sebagainya, itu namanya Mustashfa Dasman, rumah sakit Dasman. Ternyata saya di luar hebat Pak, dalam aja enggak. Di luar terkenal gitu. Iya. Kalau Bapak ke Kuwait, istana terbesar Amir Kuwait namanya Qasru Dasman. Nah, istana Dasman. Kaya aja. Kaya berkuasa lagi. Maka salah satu jalan protokolnya di Kuwait itu ada namanya Syari' Dasman. Jalan Pak Dasman. Iya. Di Riyadh pun ada. Di Riyadh ada perusahaan ekspor impor bahan makanan namanya Syarikatu Dasman lil Mawadil Ghidhaiyah. Yaitu PT Dasman. Nah, PT Dasman. Di selatan Riyadh, tapi agak jauh sekali, 300 kilo dari ke arah selatan Riyadh itu ada kampung saya di situ. Mungkin di situ asal muasalnya mungkin, yaitu Qaryatu Dasman, kampung Dasman. Lihat nanti di Google Pak. Yang lebih apanya, lebih hebatnya, ada nama seekor kuda menang juara 1 di lomba pacuan kuda di Qasim milik Amir Pangeran Mamduh bin Abdul Aziz. Namanya kuda Dasman. Lengkap, alhamdulillah. Ada lagi tambahannya Pak nanti. Insyaallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Ibnu Umar ini disebut Malik, Nafi', Ibnu Umar. Ini kan silsilah fuqaha semuanya. Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh para fuqaha dan dalam bidang hukum fikih pula, maka silsilahnya adalah silsilah kokoh. Makanya Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar disebut dengan silsilah zahabiyah. Rantaian emas. Rantaian emas. Naam. Di samping mereka semuanya hafiz, kemudian mereka semuanya pakai. Jadi makna dan mabnanya mereka kuasai. Mabnanya, bangunannya, yaitu matannya mereka hafalkan. Maknanya, isi kandungannya mereka pahamkan. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al-muzabanah. Melarang al-muzabanah. Apa itu muzabanah? Di dalam hadis sendiri ada tafsirnya. Yaitu ada tafsirnya. Cuma tafsir ini ada yang mengatakan dari Nabi, ada yang mengatakan kalamus sahabi. Tafsir ini dari Nabi sendiri yang menafsirkan atau sahabat yaitu Abdullah bin Umar yang menafsirkan. Yang menafsirkan. Taib, bagaimanapun walaupun dari sahabat dia lebih tahu tafsirnya kan dia tadi faqih. Sah? Nah, wal muzabanatu bai'us thamari bitamri. Bai'us thamari bisa, yaitu menjual buah yang masih di pohon. Maksudnya tentu buah kurma ya. Bitamri dengan buah kurma yang sudah kering. At-tamru adalah buah kurma yang sudah
kering. Yang sampai ke kita itu yang bukan di freezer. Kalau di freezer itu masih rutab. Masih rutab. Tapi kalau sudah yang tak pakai freezer itu sudah kering, itu namanya tamrun. Tamar. Nah. Kemudian tamar. Nah, yaitu melarang muzabanah, wal muzabanatu bai'us samari bitamri. Kilan. Kilan. Wa bai'ul karmi bizzabibi kailan. Yaitu menjual buah yang masih segar, yang masih di pohonnya, dengan buah yang sudah dipetik dan sudah kering, yaitu dengan takaran. Wa bai'ul karmi bizzabibi kailan, atau menjual anggur segar dengan anggur kering atau kismis. Nah, juga dengan takaran. Ini makna atau jual beli yang dilarang tadi, namanya al-muzabanah. Al-muzabanah, az-zabanu dalam bahasa Arab minasyiddah. Ad-dafa' bisyiddah, menolak dengan kuat. Makanya perang itu sebut dengan zabun atau zubun. Atau bisa juga dengan makna keterikatan yang kuat. Sangat mengikat. Makanya pelanggan disebut dengan zabun. Pelanggan, orang yang belanja tetap dengan kita, ada keterikatan, sah? Apalagi sudah kontrak pula. Misalnya kontrak beli obat ini ke negara ini 30 tahun misalnya. Kan kontrak. Maka disebutlah itu zabun, yaitu pelanggan tetap. Nah, kenapa dilarang al-muzabanah ini? Karena ilatnya jelas. Nanti dijelaskan hadis setelahnya. Ayang qusu at-tamru iza yabis. Apakah setelah jadi tamar, setelah kering, berkurang tak takarannya? Berkurang. Ya Pak ya? Berkurang takarannya. Nah, ini menyebabkan perselisihan. Dia menakar misalnya satu tandan ini bisa misalnya 5 liter. Enggak, takaran. 5 cupa, 5 gantang, 5 sah. Ternyata setelah kering, ketemunya 2,5. Besok ketemu sama kawannya, rugi saya katanya, kembalikan uang saya. Sah? Dan ini sering terjadi kan? Salah hitung, akhirnya rugi. Besoknya si fulan nipu saya katanya. Padahal sudah sepakat dari awal kan. Ini takar tengok ke atas. Oh ini biasanya. Kan orang pengalaman juga. Biasanya ini bisa untuk 5 ini. Ternyata hasilnya 3 tak penuh. Kan rugi itu Pak? Rugi kan? Nah, maka dilarang oleh Nabi SAW. Karena akan menyebabkan perperangan dan pertengkaran. Menyebabkan perang dan pertengkaran. Pertengkaran hebat. Apalagi kalau dalam jumlah besar. Dan biasanya begini ini kan jumlah besar. Para pesudagar-sudagar. Dia akan memajak kurma ini yang masih di pohon. Supaya dengan harapan nanti untungnya besar. Kan masalah keuntungan. Kan cari untung orang. Nah. Walaupun sudah nampak, karena ada bab lain lagi nanti tidak boleh menjual yang belum jadi. Misalnya kalau durian baru berjangkau, berbunga. Tidak, jangkau sebelum putih. Baru berjangkau yang dicari keluang tuh. Nah, bunganya dihisap apanya bunganya. Rupanya sedap juga dihisap tuh bunganya. Tidak pernah tuh coba. Rugi tuh. Masa kecil tak bahagia. Iya. Jadi kan ada jatuh bunga itu Pak. Harum tuh. Masya Allah. Manis. Bapak tak coba. Apa tak ada tinggal kampung tuh lah rugi.
Waktu kecil mana tinggal? Hah? Ada di kampung. Tidak ada durian sana. Itulah salahnya. Ya, ulang lagi lah. Diputar. Nah, besok pas musim bunga di kampung, pergi, buktikan. Saya sudah coba tuh kecil, sekarang tak lagi. Nah, yang jatuh-jatuh tuh, yang baru jatuh ya, jangan yang lama. Yang lama nanti anda masuk pula apa. Nah, iya, yang baru jatuh tuh, ketengok dia jatuh kan, ambil langsung. Nah, manis. Ya, tapi tengok dulu dalam, jangan masak. Nah, jangan. Iya. Tapi saya tahu bahaya atau tidak bahaya, saya tidak tahu yang jelas. Tapi sampai sekarang tidak ada masalahnya. Biasa, alhamdulillah. Jadi jangan masuk berbunga lagi, itu tidak boleh. Baru boleh disahkan bila sudah nampak buahnya. Itu namanya qars. Itu babnya bab lain. Makanya dilarang menjual buah sebelum pasti jadinya. Qabla yabdua salahuha. Biasanya kalau sudah besar dia, istilahnya pada umumnya jadi sampai masa, insyaallah taala. Kecuali tupai lebih duluan itu urusan lain lagi kan, atau hama lainnya. Tapi pada umumnya seperti itu, tidak jauh meleset. Tapi kalau masih bunga, masih putih, nanti menyesal tuan-tuan. Nah, kadang putih itu belum kokoh lagi. Sah? Nah, tapi kalau sudah besar, sudah begini nampak, cuma nunggu jatuh lagi kan. Misal sekitar setengah bulan lagi nunggu jatuhnya, itu sudah boleh dipajak. Nah, karena sudah nampak ininya. Nah, sekarang babnya bukan bab itu. Babnya adalah menjual kurma yang masih di pohon dan nampak, jadinya dan nampak, yang masih basah, yang masih segar, dengan kurma yang sudah kering. Ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Atau menjual zabib, yaitu kismis, atau anggur yang sudah kering dengan apa namanya? Dengan anggur yang masih ditangkainya, tapi belum matang. Taib. Kemudian beliau merebutkan hadis lain lagi. Akhbarana Malik. Telah menceritakan kepada kami Malik an Abdullah ibn Yazid Maulal Aswad ibn Sufyan. Dari Abdullah bin Yazid Maula Al-Aswad ibn Sufyan. Anna Zaidan Abu Ayyash. Bahwa Zaid Abu Ayyash akhbarahu an Sa'ad bin Abi Waqqas. Memberitahukannya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan langsung oleh Nabi masuk surga atau dijamin masuk surga. Dan awwalu ramin bil Islam, yang pertama melesatkan panahnya dalam berjihad fisabilillah dalam Islam. Wa kana ramiyan mahiran. Ini ahli memanah yang mahir. Jadi 10 anak panah, 10 tepat sasaran. Kalau kata 10 anak panahnya, 10-nya tak kena. Jadi dia memanah tu sambil naik kuda, ya tanpa pelana pun dia bisa memanah. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, an syira'it tamri birrutab, tentang hukum membeli kurma kering dengan rutab, kurma basah. Tentu saja yang masih di pohon maksudnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayang kusur rutabu idza yabis. Ini yang segar ini, rutab ini, bila kering berkurang tidak takarannya? Berkurang atau tidak takaran? Dulu orang ditakar, kalau kurma dulu pakai takaran. Ya, tidak ditimbang. Kalau sekarang kan ditimbang per kilo. Kalau dulu takaran. Berkurang tidak takarannya apabila kering? Qalu na'am. Tentu saja berkurang ya Rasulullah.
Fanaha an zalik. Maka dia larang. Karena kurma kan termasuk dari harta yang berlaku riba padanya. Dari 6 yang berlaku riba padanya. Sah? Kurma dengan kurma. Dan rutab salah satu dari fase perkembangan kurma. Kurma kan banyak tingkatannya. Dari balah, sebelumnya talak, ya, balah, kemudian rutab, ya, kemudian apa namanya, dipetik, habis itu dikeringkan jadi kurma, nah, atau tamar. Kalau na'am panahan zalik, lalu Nabi SAW melarang hal itu. Berarti hadis kedua juga sama dengan hadis yang pertama. Pertama menyebutkan istilahnya al-muzabanah. Yang kedua tentang ilatnya. Larangan pertama tentang larangan umum, yang kedua tentang ilat larangannya. Apa sebab? Karena berkurang takarannya berarti tidak sama. Padahal harta-harta ribawiyah mesti sama. Tidak boleh berkurang salah satunya. Berarti ilat larangannya jelas? Jelas. Jaban makanan yang masuk barang-barang yang dilarang riba di dalamnya sekarang pasti berkurang, maka dilarang oleh Nabi dengan ilah itu. Kemudian beliau meriwayatkan lagi, akhbarana Malik an-Nafi'. Masih juga dari Imam Malik dari Nafi' maula Ibnu Umar. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit, Masya Allah. Ini tersebut Masjid Zaid bin Thabit. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, sahabat dari sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyati ay yabi'aha bi kharsiha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada sahibil ariyah, itu dalam jual beli araya, ayyabi'aha bi kharsiha, dengan menjualnya bi kharsiha, dengan memperkirakan takarannya. Para ulama mendefinisikan bai'ul araya itu dengan menjual seseorang memiliki kurma yang lebih dari kebutuhan keluarganya, tapi dia tidak punya batang kurma, tidak punya rutab. Padahal ketika rutab datang, tentu keluarganya ingin seperti orang lain ingin makan rutab untuk dikonsumsi. Nah, gimana caranya? Maka Nabi mengizinkan untuk konsumsi itu saja ditakar rutab yang masih basah itu, kemudian dibayarkan dengan kurma yang sudah kering ini. Ini namanya bai'ul araya, hanya untuk kebutuhan konsumsi keluarganya. Nah, ini mimbabil hajat. Jadi yang seperti ini ilat hukumnya masih ada, berbeda takarannya setelah kering. Tapi ini diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena ada dalil. Oleh sebab itu kaidah umum, na'am, tidak boleh. Tapi ada kasus khusus yang dibolehkan Nabi SAW. Makanya disebutnya di sini dengan bahasa rakhasa. Diberikan rukhsah. Ini juga nanti sama dengan orang yang bertayamum. Sedangkan air ada. Padahal ilatnya boleh tayamum ketika air tidak ada. Kan itu sebabnya. Baru boleh tayamum. Tapi ada orang, air ada, tapi dia boleh tayamum. Orang sakit. Kan ilat tayamum kan bukan sakit kan? Kan bukan sakit. Ilat tayamum tidak ada air atau tidak cukup air. Ada air cuman untuk minum aja, kalau tidak mati nanti.
Bapak jangan bayangkan seperti kita kebanjiran. Ya, kalau kita iyalah. Kebanjiran kita. Ini bicara tentang kondisi di mana Nabi SAW waktu itu berada. Jadi di perjalanan jauh itu, coba bayangkan orang dari Palestina, semoga Allah bebaskan dari cekam Yahudi, dari Palestina ke Madinah sebulan kan perjalanan. Nanti Bapak punya air, perkirakanlah dalam sehari misalnya perlu berapa? 3 liter. Itu berjalan di daerah banjir. Kalau berjalan di padang pasir, iya, atau cobalah belajar berjalan di bawah terik mentari dengan orang yang berjalan di ruang ber-AC, berapa penuhannya? Kebutuhan minumnya. Orang ber-AC segini dah habis kadang sehari sah. Tapi kalau orang yang sedang bekerja di bawah terik matahari, sebentar-sebentar minum. Nah, nanti kalau antum minum, pakai wudhu air minum itu, maka akan berisiko tinggi. Maka ini dibolehkan untuk bertayamum. Intinya, tayamum dibolehkan karena ketiadaan air. Jelas? Atau kekurangan air. Sekarang orang ini airnya banyak. Tapi dia boleh tidak berwudu. Nah, kan itu ya. Karena apa? Karena dia tidak sanggup menggunakan air karena mudarat bagi penyakitnya. Maka dia dibolehkan bertayamum. Jadi ada ilat hukum tidak diberlakukan. Ada ilat tapi hukum tidak diberlakukan karena ada mani. Makanya segala sesuatu itu harus ada sebabnya, ada mani'nya juga harus hilang. Kalau tidak ada berlaku hukum. Dan kasusnya dalam syariat itu banyak. Makanya tidak bisa satu hukum dalam satu tempat. Makanya berubah hukum, maksudnya berubah fatwa, berubah tempat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah, banyak orang berbicara dalam agama, tapi dia tidak memahami hal-hal seperti ini. Sehingga kadang-kadang dengan mudah menuduh ini, begini, dan sebagainya. Ya Pak ya. Antum tinggal di Pekanbaru. Orang tuh tinggal di Pekan Lama. Tentu hukumnya tidak bisa disamakan. Makanya hukum tak berubah. Cuman ilatnya di sini ada rukhsahnya. Jelas kan? Jelas kan? Kalau jelas kita tutup aja dulu. Iya. Kita tutup aja dulu. Ma'asyarul kiram di hati Allah SWT. Kemudian beliau meriwayatkan juga dari Ibnu Uyainah. Akhbarana Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri an Salim, dari Salim. Salim sudah terkenal ya, Salim bin Abdullah ibn Umar. Salah satu dari fuqaha 7 juga. Ta'ala khilaf fi sabi'. Ada yang bilang Salim, ada yang bilang Kharijah ibn Zaid, dan ada yang bilang selainnya. An abihi, dari bapaknya Abdullah bin Umar. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil arayah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada arayah. Seperti yang kita katakan tadi ini. Jadi karena hajat maka dibolehkan. Lalu beliau menjelaskan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, fakana bai'ur rutab bit-tamri manhiyan anhu. Maka hukum asalnya menjual rutab, kurma basah, bit-tamri, dengan kurma kering, manhiyan anhu, dilarang. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Karena Nabi melarangnya. Sami'na wa ata'na. Wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sendiri yang menjelaskan, annahu innama naha anhu li'annahu yanqusu idza yabis. Beliau melarang karena dia berkurang bila kering. Berarti menjual sebarang sejenis, masuk barang riba, tapi tidak sama. Dan ilat dilarangnya karena tidak sama tadi. Wa qad naha 'anit tamri bit-tamri illa mithlan bimithl. Sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya atau hadis-hadis lain, Nabi melarang jual korma dengan korma yang sudah kering, illa mithlan bimithl, kecuali harus sama. Walaupun mutunya beda, kualitas beda. Misalnya
kurma ajwa. Sekilo misalnya 85 rial. Antum jual dengan kurma sukari dengan 35 rial. Wajib sama. Wajib sama. Tapi harganya beda Ustaz. Kalau mau beli ajwa, jual ke sukari dulu. Dah, habis itu baru beli ajwa. Payah betul Ustaz. Antum payah betul, kenapa harus makan apa? Iya kan? Kenapa harus makan itu? Tidak ada yang payah. Kan jual ini, beli ini. Selesai? Alhamdulillah. Nah, jual ini dengan uang, lalu beli jual dengan duit. Jelas kan ada yang suka sukari, ada yang suka ajwa. Nah, kalau antum nanti kalau cuma 2 kilo ya, tapi yang lebih ya, tidak ada yang mau beli. Antar ke saya beli. Nah, kasih duit untuk beli ajwa. Nah, itu artinya jual dulu ini, baru beli yang ajwa tadi. Nah, falamma nazara fil muta'aqqab min nuqsanir rutab idza yabis, ketika dia lihat pada akhirnya terjadi pengurangan pada rutab kering, kana la yakunu abadan mithlan mimithil. Pasti tidak sama takaran keduanya. Iz kana nuqsanu mughayyiban la yu'raf atau mughayyaban la yu'raf. Karena kekurangan itu tidak tahu kita, tidak dikenali berapa kurangnya. Tidak bisa diketahui berapa kurangnya. Kalau diketahui kurangnya pasti, kalau kurang pasti, misalnya yang tanda nih, kalau kurang nanti 3, tidak pernah meleset sama sekali. Iyalah, tapi kan tidak ketahui. Nah, hanya perkiraan. Fakana yajmu maknaya ini. Maka di sini terkumpul 2 sebab pelarangan. Ahaduhuma at-tafadul fil makilah, yaitu terjadi perbedaan takaran. Wal akharu al-muzabana. Yang kedua adalah al-muzabana, terjadi kekerasan. Artinya paksaan. Kan terpaksa menerima. Walaupun nanti pada akhirnya tidak suka kan? Sebab menimbulkan permusuhan. Wahiyya bai'un ma yu'rafu kailuhu bima yujhalu kailuhu min jinsih. Karena menjual sesuatu yang diketahui takarannya dengan yang tidak diketahui takarannya padahal sejenis, padahal satu jenis. Fakana manhiyan limaknaya ini, maka dilarang akibat 2 ilat ini. Ilat berbeda takaran, yang kedua ada unsur penipuan, ghaban atau ketertipuannya karena tidak jelas. Nah, falamma rakhasa Rasulullah SAW fi bil araya bitamri, tapi tatkala Rasulullah SAW memberikan rukhsah menjual al-araya, yaitu kelebihan tamar yang dimiliki, kailan, na'am, dengan takaran lam ta'dul araya an takuna rukhsah, maka yang ini tak lebih daripada sekedar rukhsah, tidak bisa ditakmim, tidak boleh dilakukan secara umum. Antakuna rukhsatan min syai'in nuhya anhu, rukhsah dari sesuatu yang dilarang. Sama misalnya dengan misalnya hukum musik semuanya haram. Sah? Karena ilatnya apa? Ta'budiyah. Tapi ketika walimah ada keringanan. Sah? Pakai ketempi ya. Rebana namanya. Nah, gendang. Bagi anak-anak atau perempuan. Karena perempuan suka berhibur kan? Iyalah, awak tiap hari keluar, dia di rumah terus. Sah? Makanya dibolehkan hanya dalam walimah. Maka tidak boleh melebihi. Maka dengan syarat. Kan tadi dengan syarat. Kalau yang penyanyinya tampil pula ada apa-apa, itu pelanggaran lain. Rebananya Ustaz. Iya, cuma yang tampil ibu-ibu. Iya, ada belum lagi tampilannya menor pula. Walaupun berjilbab tapi membuat bapak-bapak terjerembab. Allah musta'an. Nah, tidak boleh karena memang dikhususkan untuk kaum wanita dan anak-anak. Jadi oleh sebab itu rukhsah iya. Makanya tak dihalalkan kecuali dengan sebab itu saja. Jelas? Nah. Aulam yakunin sehingga tidak berlaku qiyas padanya nanti, tidak berlaku qiyas.
Aw lam yakun an-nahyu anhu anil muzaban wa tabitamr illa maqsudan bihima ila ghairil araya. Atau bukanlah larangan itu anil muzam rotab illa maqsudan bihima, kecuali yang dimaksud dengan keduanya ila ghairil araya, kepada selain araya. Fayakuna hadha min al-kalam al-am alladhi yuradu bil khas. Kalau demikian ini masuk perkataan umum yang maksudnya adalah khusus. Artinya dari yang dibolehkan itu adalah hanya bai'ul araya saja, sedangkan yang lain tidak. Dan baru araya tadi adalah orang punya kelebihan nafkah kormanya, kemudian ingin mendapatkan dengan kelebihan itu rutam. Karena ketika musim rutam, orang makan semua, kita tidak enak kan? Nah, musim panen, Pak. Awak tidak ada punya, kita tidak punya. Tapi bagi yang punya, boleh apa tidak? Nah, ini disebutkan dengan syarat. Dengan syarat. Satu, apa syaratnya? Mesti dibayar tunai kurmanya, bukan ditakjil. Karena nanti tambah lagi ilat larangan. Mesti dibayar tunai. Yang kedua, rutab itu mesti masih di atas. Kalau sudah dipetik, tidak boleh lagi. Paham? Rutabnya masih di batang. Kalau sudah di bawah, berlaku khusus harus Yang ketiga, mesti diserahkan langsung. Yang keempat, bahwa rutab itu diterima setelah matang. Terima setelah matang. Tapi kalau dipaksanya sekarang aja diturunkan, diruntuhkan, tidak bisa. Harus setelah matang. Karena nanti rusak dia. Kan rutab itu tidak jadi kalau tidak dibatangnya. Iya kan, setelah jadi kan masih kan belum matang tuh. Bawa pulang tandannya, tidak jadi rutab dia, jadi apa nanti? Jadi sampah dia, jadi kering. Jadi tidak bisa dimakan. Karena masih masam atau setidaknya masih kelat. Nah, jadi mesti diserahkan setelah rutabnya masak. Kemudian tidak boleh sampai ukuran zakat. Kalau sampai ukuran zakat itu untuk jualan lagi tuh sih. Nah, harus kurang dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak. Ini syarat-syarat daripada bai'u al-araya yang diberikan rukhsah dan keringanan tadi. Ini contoh daripada larangan. Lalu ada sebagian dari yang termasuk umum larangan itu dikecualikan dengan rukhsah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bisa saja sebagian atau larangan berlaku umum, tetapi ada sebagian daripada afradul umum diberikan rukhsah walaupun ilat hukumnya masih ada. Maka kembali kepada muqaddimah tadi, al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Ilat itu selalu membersamai hukum. Ketika ada ilat, hukum ada. Ketika tiada ilat, hukum tiada. Tidak berlaku selamanya secara mutlak. Itu adalah hukum lil ghalib. Hukum pada umumnya. Oleh sebab itu tetap kembali kepada al-adillah asy-syar'iyyah. Makanya urutan dalil, ini kadang-kadang para pembelajar usul fikih lupa dia ini. Dalil itu Al-Quran, terus sunnah, terus ijma', terus al-qiyas. Ada kaidah, ada qawaid. Tidak, qawaid itu ibaratnya, ini kan jalan kita menuju hukum Allah, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qawaid itu ibaratnya rambu-rambu yang akan mengatur kita. Jelas? Jadi kalau ada rambu-rambu, diikuti rambu-rambu. Tiba-tiba karena kita rombongan polisi, forader, boleh lewat walaupun lampu, ikuti. Paham? Tidak paham juga. Kita rombongan presiden, berlaku lampu merah, tidak. Jelas? Berarti ada hukum yang lebih tinggi dari rambu tadi. Rambu-rambu itu kan peraturan Kapolri kan. Nah, tapi kalau protokol presiden di atas itu undang-undang.
Paham ya? Makanya dalil lebih kuat dari kaidah. Jangan dibalik. Ini kadang-kadang tuh lah, dalil dah jelas haramnya dicari kaidah-kaidah. Kaidah umum. Paham? Nah, itulah pentingnya belajar usul fikih manhaj Imam Syafi'i yang murni ahlis sunnah. Jadi memang dia kembalikan ke sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya sebagian ngeri-ngeri sedap dia belajar risalah ini. Karena apa? Dah terbiasa dengan kaidah. Sering kita lihat orang kembalikan kaidah lebih daripada kembali pada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Allah musta'an. Mungkin itu rahasia dulu, wanti-wanti saya jangan baca kitab risalah. Ya, sebab berbahaya. Nah, memang kalau dikembalikan ke sunnah masalah jelas. Tapi kalau tidak, orang siapa ribut di kaidah. Kadang pemasangan kaidahnya juga tidak tepat. Sering tidak tepat. Karena belajarnya bila sempat. Allah musta'an. Dan mesti cepat tamat. Ya, mesti cepat tamat. Karena ilmu kita ini diukur dengan tatap muka. Yang penting 16 tatap muka harus ada. Selesai ilmu, Anda dianggap sudah berilmu. Nah kalau dulu enggak, ilmu ini ngatur waktu. Kamu sediakan waktu sebanyak yang saya minta katanya. Kalau sekarang enggak, waktu yang ngatur ilmu. Kamu harus selesai dalam 1 semester. Misalnya risalah jadi muqarrar, kurikulum semester 1 dan 2. Wajib selesai. Baca tak baca yang penting selesai risalah. Kan begitu? Nah, itu bedanya penuntut ilmu dulu dengan penuntut ilmu sekarang. Buktinya kita sudah berapa lama ini? Ini sudah seri keberapa Ustaz? 193 kali pertemuan. Nah, baru hampir 2/3. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Hah? Mana 4 semester Pak? Semester 16 tetap muka cuma. Nah, 193 bagi 16. Hah? 193. Berapa? 12 semester. 15. Nah, belum selesai juga kan? Belum selesai. Nanti mungkin berapa semester. Mana ada yang mau kuliah seperti ini? Yang mau kuliah seperti ini. Jadi oleh sebab itu Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat 193 dibagi 16. Ya 12 semester ya. Iya. 12 semester. Ini kalau dosennya masuk 16 tatap muka. Hanya tidak jarang pula dosen masuk awal, masuk akhir. Tengah-tengahnya asisten. Allah musta'an. Ada asistennya. Allah musta'an. Kalau ada asisten bagus tuh. Di sebagian bahkan di luar negeri, di pertama kontrak kuliah bagi diktat. Nanti baca ini absensi diisi, lepas itu nanti pas ujian harus dapat ngisi selesai satu semester. Kalau tengok wajah-wajahnya ada nampak. Ada sebagian. Tapi tidak ada laporan Pak, tidak ada laporan itu karena absensinya lengkap. Ada paraf, ada tanda tangan. Allah musta'an. Semoga tidak banyak. Semoga tidak dan semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Tapi kalau di luar negeri sebagian negara saya lihat ada yang begitu. 1 kali dosen masuk di awal, 1 kali masuk di akhir. Selesai. Kadang-kadang dikumpul pula di macam kuliah umum. Ya 300 orang satu kelas. Itulah namanya belajar. Habis itu dapat titel sarjana muda. Sarjana lengkap. Allah musta'an. Ala kulli hal, semoga Allah SWT perbaiki keadaan kita dengan senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu, karena yang resmi-resmi tidak bisa mengcover semuanya, karena dulu memang tidak resmi-resmi para ulama itu lahir dari generasi masjid, belajar di masjid sebentar tapi barakah. Wallahu musta'an. Tapi waktu yang sudah sangat ini ya, udah banyak nengok-nengok keluar.
Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.